Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakir Ridho dari kelompok 6 dengan NIM F1D62668. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 5-nya nilai respon untuk proses pengerjaannya. Pertama kita akan melakukan import terlebih dahulu untuk mengimport library yang kita butuhkan seperti library NumPy, Matplotlib dan juga CP2. Lalu kita akan membuat sebuah variabel bernama image untuk menyimpan atau menampung image yang akan diproses menggunakan PLT mdet dengan nama file itu marsupilami di dalam folder image. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel bernama GrayImage untuk menyimpan hasil dari image yang akan di grayscale. Untuk grayscale sendiri menggunakan library CP2 color dan juga CP color to BGRY, BGR to gray. Lalu kita akan menampilkan gambar yang sudah kita GrayImage menggunakan PLT enso. Berikut merupakan gambar hasil di grayscale. Lalu untuk soal nomor satunya, di sini kita membuat sebuah fungsi untuk threshold image-nya dengan kernel image dan juga threshold value. Kemudian kita membuat sebuah variabel bernama threshold image dengan np0 untuk membuat matriks bernilai 0. Lalu kita melakukan perulangan untuk indeks 0 dan juga indeks 1-nya. Kemudian di sini kita mengatur koordinat ij-nya ketika dia nilainya itu di atas ambang batas maka akan diberikan nilai 0 dan ketika dia di bawah ambang batas maka akan diberikan nilai 255. Kemudian di sini kita mengatur untuk threshold value-nya yaitu 128 di mana nilai 128 diambil dari 256 dibagi 2. Kemudian kita membuat variabel trace image untuk menyimpan hasil dari threshold image-nya menggunakan kita mengambil fungsi threshold image yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita mengeksekusi gambar dari image dan menggunakan threshold value yang kita buat sebelumnya. Lalu kita menampilkan image dengan shade gray, maka akan mendapatkan hasil seperti ini sesuai dengan kemauan soal. Lalu kita membuat sebuah kernel, bisa dilihat untuk array kernelnya. Balik nomor 2, kita akan membuat sebuah variabel bernama erodia untuk fungsi erosinya menggunakan parameter image dan juga kernel. Lalu kita membuat array untuk array.image untuk menyimpan hasil dari gambar erosinya. Lalu kita melakukan perulangan mendapatkan nilai erosinya. Di sini kita membuat sebuah variabel bernama arrow dengan tipe array. Lalu kita melakukan perulangan. Di sini melakukan pengcondition if else ketika if-nya itu all image bla bla bla, ketika dia terpenuhi kondisi yang demikian ini maka akan diberikan append nilai 255. Lalu kemudian jika tidak dia akan memberikan nilai append 0. Kemudian hasil dari array.image append-nya akan dimasukkan ke dalam array dari array.image. Sama seperti sebelumnya untuk fungsi delasi sendiri melakukan perulangan yang sama, tapi bedanya hanya pada fungsi di if else-nya. Di array sendiri menggunakan all dan di delasinya menggunakan any. Lalu untuk fungsi opening sendiri, di sini kita pertama melakukan erosi, dia akan disimpan ke dalam variabel bernama array.image. Lalu setelah kita melakukan erosi, kita akan melakukan delasi terhadap gambar yang sudah kita erosi sebelumnya. Lalu maka kita akan mendapatkan hasil dari operate image-nya. Untuk fungsi closing sendiri menggunakan parameter image dan juga kernel. Pertama kita akan melakukan delasi terhadap gambar. Terus setelah melakukan delasi kita akan melakukan erosi terhadap gambar yang sudah kita lakukan delasi sebelumnya. Lalu di sini kita membuat variabel bernama image, operate image, close image, delete image dan juga erode image yang akan dilakukan fungsi opening, closing, delasi dan juga erosi terhadap trace image dan juga kernel yang sudah kita buat. Di sini fungsi untuk menampilkan gambar-gambarnya menggunakan subplot, maka kita akan mendapatkan hasil untuk gambar hasil delasi di erosi, opening dan juga di closing.
Untuk soal spesialnya sendiri, pertama kita melakukan inisiasi untuk threshold value-nya 128, dan kita akan melakukan threshold menggunakan library CP dengan threshold value-nya 255 menggunakan CP trace binary. Lalu ini untuk mengubah atau membalik warna pada gambar hasil thresholding-nya menggunakan imported, disimpan dalam variabel imported image menggunakan library CP bitwise node. Nah, di sini ada kernel, padiaman kernel, bisa dilihat kernelnya. Lalu di sini kita melakukan dilasi image menggunakan fungsi dilasi, menggunakan library CP dilasi. Lalu ada erosi image menggunakan library CP erosi. Lalu gradient image menggunakan CP library CP subtract. Lalu kita membuat variabel size dan juga scale menggunakan numpy size dan juga numpy zeros. Lalu ada variabel elemen menggunakan library CP getStructure element dan time image untuk menyimpan input image copy-nya. Lalu di sini ketika perulangan untuk kondisi while-nya itu merupakan true, maka akan dilakukan pemanggilan beberapa library seperti di sini. Untuk morfologisnya akan disimpan pada variable open image, subtract akan disimpan pada library temp, erosinya akan disimpan pada variabel error, dan bitwise ordersnya akan disimpan pada variable scale, dan arrow data copy-nya akan disimpan pada time image. Lalu kita akan menampilkan hasil dari gambar yang sudah kita lakukan pemanggilan library sebelumnya seperti scale, imported image, gradient, dan juga gradient image. Maka kita akan mendapatkan hasil untuk timing-nya dan threshold-nya, dan juga dilakukan gradient mode-nya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.